radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa salatun athqal 'ala al-munafiqina min al-fajr wal 'isya walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Jadi salat yang paling berat bagi munafik subuh dan isya. Kenapa? Karena subuh dan isya ini gelap, tidak ada yang lihat, sementara mereka salatnya yura'unan nas, hanya riya kepada para manusia. Nah, fadilah subuh dan isya sangat besar. Kenapa? Karena ya tadi, semakin berat amalan semakin besar pahala. Ala qadri nasabiki tadi ya. Hadisnya sahih riwayat Mustadrak Hakim bahwa pahala sesuai dengan kadar kelelahan kita. Maka dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, salat isya berjamaah seperti salat separuh malam, salat subuh berjamaah seperti salat semalam suntuk. Bab man jalasa fil masjid yantadhirus shalah, bab orang yang duduk di masjid menunggu salat, wa fadil masajid dan fadilah masjid-masjid. 396 wa anhu radhiyallahu anhu Abu Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih. 7 golongan dinaungi oleh Allah. 7 ini bukan batasan, karena kaidahnya mengatakan al-adadu la mafhuma lahu. Adat atau jumlah itu tidak memiliki mafhum, artinya tidak untuk membatasi. Makanya Imam Suyuti mengumpulkan semua riwayat tentang orang-orang dinaungi oleh Allah. Beliau temukan ada 70 golongan, bukan hanya 7 ya, tapi 70. Bisa dilihat dalam kitab beliau Buzughul Hilal fil khisalil mujibah lidzilal. Nah, itu karya beliau mengumpulkan semua riwayat tentang orang-orang yang dinaungi oleh Allah. Fi dhillihi, pada naungannya, itu maksudnya dalam naungan singgasana Allah, karena dalam hadis yang lain disebutkan fi dhilli arsyih, di dalam naungan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh, yaitu pada hari kiamat. Al-imamul adil, ini maksudnya imam a'zam, jadi bukan imam salat atau imam ma'had atau imam kampung ya, tapi al-imamul a'zam. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda tumbuh dalam ibadah. Pemuda itu batasannya diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan batasannya 40 tahun. Berarti yang sudah masuk 41 tahun sudah bukan syabun lagi. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya terikat pada masjid. Dalam riwayat Muslim ada tambahan idza kharaja hatta ya'uda ilaih, ketika dia keluar dari masjid sampai kembali lagi ke masjid. Artinya dia punya niatan selalu salat jamaah di masjid. Salat zuhur berjamaah di masjid, kemudian keluar karena sudah selesai. Nah, ada niatan untuk nanti asar jamaah lagi ke masjid. Jadi ringkasnya kalau kita 5 kali ke masjid itu sudah termasuk rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, seringkali orang bertanya karena bingung, lebih utama mana wanita salat di rumah atau di masjid? Di rumah pahalanya berapa? Saya tidak bisa menjawab kecuali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihin. Sebaik-baik masjidnya perempuan di dalam rumahnya. Wa salatuha fi baitiha afdal min salatiha fi masjidiha. Salatnya di rumahnya lebih utama daripada salatnya di masjidnya. Jadi kalau Nabi katakan salat wanita di rumah lebih utama daripada salatnya di masjidnya, nah tinggal dihitung saja. Di masjid berapa? 27. Di rumah lebih utama, berarti lebih dari 27. Selesai. Enggak bisa jawab selain itu saya. Maka tetap lebih utama wanita salat di rumah, meskipun wanita bebas mau salat di rumah mau salat di masjid, dia terserah. Kemudian berikutnya warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Ini seperti Nabi Yusuf ya. Karena yang mengajak adalah Zulaikha, dia punya mansib, punya kedudukan dan punya jamal. Nah, kata Syekhuna Syekh Walid, dzatu mansib wa jamal ini adalah qaid mu'tabar. Jadi satu syarat yang mu'tabar. Sehingga kalau ada seorang wanita yang tidak dzatu mansib wa jamal, dia jelek dan tidak menarik, mengajak seseorang berzina, dia katakan ini akhafullah, yaitu sudah bagus tapi tidak termasuk apa? Ini. Kenapa? Karena tidak ada
sesuatu yang menyebabkan dia melakukan zina tersebut, yang jelek, tidak menarik. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sedekah sembunyi sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini riwayat yang sahih. Adapun riwayat yang mengatakan la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, tangan kanan tidak tahu apa yang dinafkahkan oleh tangan kiri, ini riwayat yang tidak sahih meskipun ada dalam Sahih Muslim. Nah, maka perlu diketahui Imam Muslim itu di dalam meriwayatkan hadis-hadis di dalam kitab sahihnya itu bertingkat-tingkat, tidak semuanya sahih. Kalau ada dua riwayat bertentangan, beliau selalunya sebutkan yang sahih di awal, yang dhaif di akhir. Contohnya hadis ini, nanti silahkan dicek sendiri dalam Sahih Muslim ya. Yaitu matunfiku yaminuhu, itu disebutkan di akhir setelah yang sahih. Matunfiku shimaluhu disebutkan yang akhir setelah matunfiku yaminuhu. Contoh yang lain misalnya tentang fadilah 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Apakah 10 awal atau 10 akhir? Nah, Imam Muslim sebutkan dua riwayat itu. Yang pertama disebutkan adalah 10 awal, kemudian baru beliau sebutkan yang 10 akhir, untuk isyarat bahwa yang sahih itu yang 10 awal. Adapun yang 10 akhir ini syadz riwayatnya. Demikian juga contoh yang lain, misalnya salat gerhana, berapa rukuk dalam satu rakaat. Ada banyak riwayat, semuanya disebutkan Imam Muslim. Yang pertama adalah yang 2 rukuk. Kenapa yang disebutkan yang pertama? Karena itu yang sahih menurut beliau, yang lain-lainnya adalah syadz. Nah, maka syarat Imam Muslim seperti ini dalam menulis kitab sahihnya perlu diketahui sebelum kita membaca kitab tersebut, supaya tidak terkecoh dikira semuanya sahih. Kemudian warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Inilah 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Semoga kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Kaitannya dengan bab warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Babu fadli man ghada ilal masjid wa man raha. Fadilah orang yang pergi pagi-pagi ke masjid dan sore-sore. Raha itu pergi dari zawal, dari tergelincir matahari sampai dengan tenggelam matahari, disebut raha. 397 wa anhu radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjid wa raha a'adda Allahu lahu nuzul hidangannya minal jannah kullama ghada aw raha. Babu idza qimatis salatu fala salata illal maktubah. Apabila sudah diqamati salat, tidak ada salat kecuali salat fardu. Kata Imam Nawawi, maksudnya la yushra'u fis shalah illal maktubah. Jangan memulai salat kecuali salat fardu. Artinya kalau hanya melanjutkan boleh. Kita sudah sholat 1 rakaat, tinggal 1 rakaat, qomat, gimana? Terserah Anda. Melanjutkan boleh, tidak melanjutkan juga boleh. Tergantung imamnya saja ya. Kalau imamnya cepat, nah nanti kita terlambat, ya nggak usah dilanjutkan. Kalau imamnya lama, sholatnya dilanjutkan saja. 398 wa Abdullah bin Malik bin Buhainata min al-Azdi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa qad uqimatis shalah yusalli rak'atain. Falamma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latha bihin nas. Latha di bawah ada ya, ahatu bihi. Mereka meliputi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkerumun di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha arba'an. As-subha arba'an. Apakah kamu salat subuh 4 rakaat? Yang sudah diqamati kok malah mulai salat sunnah dulu. Jadi kalau kita biasa salat sunnah sebelum subuh, kemudian kita bangunnya kesiangan sehingga sampai masjid itu sudah qomat, tidak boleh kita salat sunnah dulu, harusnya langsung salat subuh. Tetapi setelah selesai salat subuh kita boleh salat sunnah 2 rakaat. Itu bagi yang sudah terbiasa salat sunnah sebelum subuh ya. Sebagaimana riwayat Abu Dawud, seorang sahabat Nabi mengqadhanya langsung setelah subuh. Ditegur oleh Nabi, dia mengatakan, saya tadi belum sholat sunnah, saya ganti sekarang, boleh. Babu haddil marid, batasan orang sakit ayyashhadal jamaah, bahwa dia menghadiri sholat jamaah.
Artinya sakit yang bagaimana yang tidak menghadiri jamaah dan sakit bagaimana yang menghadiri jamaah. 399. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lama marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi mata fihi fahadaratis salatu fa'udhina faqala muru Aba Bakrin falyusalli bin nas faqila lahu inna Aba Bakrin rajulun asifun di bawah ada ya, raqiqul qalbi, yang hatinya lembut, yaitu mudah menangis. Idza qama fi maqamika lam yastati ay yusalli bin nas. Kalau sudah berdiri jadi imam tidak mampu salat, maksudnya tidak mampu memperdengarkan suaranya kepada para manusia karena akan kalah dengan nangisnya. Wa a'ada fa'a'adu lahu fa'a'ada tsalitsata faqala inna kunna sawahibu Yusuf. Jadi Aisyah tidak mau kalau bapaknya menjadi imam, maka dia mengatakan kepada Nabi, suruh Umar saja ya Rasulullah, karena Abu Bakar ini nanti kalau jadi imam nangis. Maka Nabi marah kemudian mengatakan, kalian itu sahabat-sahabat wanita Nabi Yusuf. Apa maksudnya ini? Kenapa yang antum dengar apa? Apa Ustaz? Apa Ustaz tadi? Dulu dengarnya gimana? Syarahnya gimana? Syarahnya. Apa Ustaz Zakaria? Apa? Suka membantah. Apakah mereka suka membantah wanita-wanita Nabi Yusuf ini? Kenapa Ustaz Saiful? Yang antum dengar apa? Apa? Membuat makar. Makarnya apa? Nah, jadi mereka saling tolong menolong gitu ya. Saling tolong menolong, sebagaimana di sini Aisyah dibantu Hafsah untuk menyampaikan keinginan ini bahwa Abu Bakar tidak menjadi imam. Itu yang disebutkan dalam kitab-kitab syarah begitu. Jadi menyerupai wanita-wanita di masa Nabi Yusuf, yaitu saling bantu-membantu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu supaya Abu Bakar tidak menjadi imam. Tapi yang diterangkan oleh guru kami Syekh Walid tidak begitu. Ya, dua-duanya bisa-bisa ya. Kata Syekh Walid ini maksudnya adalah mengucapkan sesuatu tetapi menghendaki yang lain. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya cengeng, kalau jadi imam pasti nangis. Itu yang diucapkan oleh Aisyah. Ternyata yang diinginkan oleh Aisyah lain. Aisyah menginginkan, bapak saya jangan jadi imam, nanti kasihan bapak saya, biasanya diimami Nabi, terus diimami orang yang levelnya lebih rendah, pasti orang akan menggerutu. Nah, Aisyah itu tidak mau bapaknya digerutui orang. Itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Nah, maka Aisyah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai isi hatinya. Isi hatinya mengatakan, bapak saya jangan sampai digerutui orang. Tapi ucapannya mengatakan, bapak saya ini cengeng, kalau jadi imam pasti nangis, nanti nggak dengar suaranya. Nah, itu mirip dengan sawahibu Yusuf, yaitu wanita-wanita yang mereka mengatakan qala niswatun fil Madinah imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba. Wanita-wanita itu mengatakan, ini istrinya Al-Aziz ini sudah keterlaluan dia, masa cinta sama budaknya, sama apa? Pembantunya atau sama budaknya. Ini satu kerendahan. Mereka ngomong begitu padahal hati mereka menginginkan, bagaimana sih Yusuf itu budak kok sampai menyebabkan majikannya senang. Kayak apa cantiknya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihin. Begitu mendengar ucapan mereka, maka istrinya Kitfir Aziz ini kemudian mengundang wanita-wanita tadi. Udah, kamu lihat saja Yusuf, kamu kuat nggak lihat Yusuf? Saya lihat Yusuf nggak kuat, saking gantengnya beliau. Nah, ternyata betul, begitu Nabi Yusuf keluar, maka wanita-wanita ini tidak kuat menahan diri sehingga potong jari-jari mereka sendiri atau iris jari-jari mereka sendiri. Nah, ini penjelasan dari guru kami Syekh Walid hafizahullah, dan ini juga sesuatu yang bisa ya, sesuatu yang bisa dipahami.
Tapi kemudian fakharaja Abu Bakrin fa shalla fa wajada Nabi sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khiffatan. Nah, ini yang kaitannya dengan bab. Nabi mendapati dalam diri beliau keringanan, artinya sakitnya sudah menurun. Fa kharaja yuhada baina rajulain, maka beliau keluar dipopong di antara dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki ini Abbas sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya Abbas ya. Saya kok malah jadi ragu-ragu ini. Ka'anni anzuru rijlaihi takhuttani minal waja'. Saya melihat kedua kaki beliau takhuttani menggaris, yaitu di bumi, minal waja' dari sebab sakit. Nah, jadi kondisi sakit seperti ini saja Nabi masih menghadiri sholat jamaah. Maka Imam Bukhari menulis bab tadi babu haddil marid ayyashhadal jamaah. Jadi artinya kalau sakitnya dahsyat itu yang tidak sholat jamaah. Yang sakit masih bisa datang ke masjid, datang ke masjid. Fa arada Abu Bakrin ay yata'akhkhar fa awma ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam amma kanat thumma utiya bihi hatta jalasa ila jambih. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Abu Bakrin yusalli bi salatihi wan nasu yusalluna bi salati Abi Bakrin. Wa fi riwayatin jalasa an yasari Abi Bakrin fa kana Abu Bakrin yusalli qa'ima. Dan ini sekaligus sebagai dalil bolehnya imam salat dengan duduk sementara makmumnya salat dengan berdiri. Jazakallahu. Adapun perintah bahwa kalau imamnya duduk maka makmum harus duduk itu sudah mansukh dengan sebab hadis ini. Karena hadis ini diketahui tarikhnya, sejarahnya. Ini hadisnya di akhir, yaitu pada sakitnya Nabi SAW menjelang wafat. Maka yu'khadhu bil akhir fal akhir, yang diambil yang lebih terakhir, sehingga ini yang memansukhkan hadis tersebut. Demikian juga hadis ini yang menguatkan pendapat bahwa yang lebih berhak jadi imam itu yang paham, bukan yang hafal. Karena di sini Rasulullah katakan muru Abu Bakrin, perintah Abu Bakar. Abu Bakar yang bukan yang paling qari, bukan yang paling hafal. Yang paling qari, yang paling hafal adalah Ubay bin Ka'ab sebagaimana hadis yang lain. Tapi yang paling paham adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka karena hadis ini adalah kejadian akhir di dalam kehidupan Nabi SAW, hadis inilah yang terpakai. Wallahu a'lam bissawab. Terutama yang di Indonesia ya, anak-anak muda mereka hafal tapi pahamnya nggak punya. Nah, maka para kiai-kiai yang hafalannya tidak banyak, mereka lebih berhak jadi imam. 400 wa anha radhiyallahu anha fi riwayatin qalat lamma thaqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam washtadda waj'uhu ista'dhana azwajahu ay yumarrada fi baiti fa'adhinna lahu wa baqi al-hadits taqaddama anifa. Jadi meskipun sakit tetap harus membagi secara adil di dalam bermalam pada istri-istri kalau lebih dari satu. Tetapi kalau tidak mau membagi maka minta izin dulu kepada yang punya hak. Babu hal yusallil imam biman hadara. Apakah imam salat bersama orang yang hadir? Wa hal yakhtubu yaumal jum'ati fil matar. Dan apakah berkhutbah pada hari Jumat pada saat hujan? 401 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu khataba an-nas fi yaumin dhi radghin. Radghin ada di bawah alma wattin, itu salah ya, bukan wattib. Wattin air dan tanah, wal wahalus syadid dan beletok yang dahsyat. Jadi pada hari yang hujan sehingga muncul beletok dengan sebab air hujan yang banyak itu. Yaumin di radghin. Fa amara al-muadzina lamma balagha hayya 'ala shalah qala qul as-salatu fir rihal. Jadi maksudnya as-salatu fir rihal pengganti dari hayya 'alas shalah. Awalnya disuruh salat ke masjid, hayya 'alas shalah, diganti dengan as-salatu fir rihal, salatlah di rumah masing-masing. Ini adalah cara adzan ketika terjadi hujan, boleh as-salatu fir rihal, boleh as-sallu fi rihalikum, boleh sallu fi buyutikum. Boleh di tengah-tengah adzan yaitu pengganti hayya 'alas shalah, boleh di akhir adzan. Kalau di akhir adzan hayya 'ala shalahnya enggak dihapus ya. Sampai la ilaha illallah baru selesai ditambahi sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum sebagaimana riwayat yang lain ya. Karena disebutkan fi ithril adzan, itu di akhir adzan. Dua-duanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini jarang dilakukan orang ya. Maka mestinya pesantren-pesantren seperti kita ini yang menghidupkan.
Karena sunnah Nabi kalau kita tidak menghidupkan, terus siapa lagi yang menghidupkan? Berarti kita sama dengan orang awam, sama. Taunya cuma satu masalah, tidak mengetahui sunnah-sunnah yang lain. Menurut saya begitu. Ya. Jadi kadang-kadang apa? Adzan ketika hujan diletakkan di akhir as-salatu fir rihalnya. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة. Sesungguhnya Jumatan itu memang wajib. Wa inni karihtu an uhrijakum, tapi saya tidak suka untuk menyempitkan kalian, yaitu mengharuskan kalian datang ke masjid dengan kata-kata hayya 'alas shalah. Maka saya ganti dengan as-salatu fir rihal. Jadi sholat Jumat tetap wajib ya meskipun hujan, tetapi boleh untuk tidak datang ke masjid sehingga dia sholatnya apa? Di rumah. Berarti kaitannya dengan bab hal yusallil imam biman hadar? Na'am. Apakah boleh imam sholat dengan yang hadir saja? Yang tidak hadir ya tidak dipanggil karena ada sebab, karena ada udzur. Enggak ada masalah. 402 wa an Anas radhiyallahu anhu qala rajulun minal ansar inni la astati'u as-salata ma'aka wa kana rajulan dhakhma fa sana'a lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman fada'ahu ila manzilihi fabasata lahu hasiran wa nadha tarafal hasir. Dan dia memerciki air pada ujungnya karpet. Ini maksudnya supaya melunak. Bukan karena najis, bukan ya. Karena kalau najis tidak cukup diperciki, harus dicuci. Nah, itu pendapat yang masyhur. Ada lagi pendapat yang mengatakan lisyakki fit taharah, karena ragu-ragu apakah najis atau suci. Nah, untuk menyelesaikan ragu-ragu tadi, caranya dikasih percikan air. Tapi pendapat yang masyhur yang pertama. Jadi diperciki supaya melunak tikarnya ini. Fasalla alaihi rak'ataini faqala rajulun min alil Jarud li Anasin akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qala ma ra'aituhu sallaha, kurang tafsir ini, illa yauma idzin. Kata Anas, saya tidak pernah melihat Nabi salat duha kecuali hari itu saja. Ini tidak menafikan bahwa Nabi melakukan salat duha, karena Anas hanya menceritakan apa yang dia tahu. Adapun yang tidak dia tahu ya dia tidak ceritakan, tapi diketahui oleh orang yang lain bahwa Nabi juga melakukan salat duha. Tapi memang ringkasnya Nabi salat duhanya itu tidak rutin. Nah, bagaimana lebih baiknya? Kita rutin salat duha atau tidak rutin? Lebih baiknya kita rutin. Adapun Nabi tidak rutin itu ada sebabnya yang kita tidak mempunyai sebab tersebut. Yaitu Nabi khawatir kalau salat duha diwajibkan sehingga memberatkan umat. Nah, maka beliau sengaja tidak rutin. Kita tidak punya kekhawatiran tadi, maka paling bagusnya kita rutin. Maka Aisyah mengatakan wa inni shallaituha. Nabi tidak sering salat duha, kalau saya selalu salat duha. Ini fikihnya Aisyah, ibunda kita yang disebut sebagai afqahun nisa, wanita paling paham agama. Babun idza hadarat ta'am wa uqimatis shalah. Apabila sudah datang makanan sementara qamat sudah dikumandangkan. 403 wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal 'asha fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wa la ta'jalu an 'ashaikum. Jadi kalau puasa kemudian sudah dihidangkan buka puasa, maka makan dulu sebelum salat maghrib. Jangan tergesa-gesa. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa salat maghrib itu waktunya dua, ada awal ada akhir. Dan ini adalah mazhab atau qaul qadim Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat dalam qaul qadimnya maghrib itu sama dengan salat yang lain, punya awal punya akhir. Adapun qaul jadidnya dia mengatakan salat maghrib tidak punya akhir, hanya punya awal saja. Jadi jangan ditunda, harus di waktu awalnya. Tapi pendapat Imam Syafi'i yang jadid ini ditinggalkan oleh ulama mazhab Syafi'i karena tidak sesuai dengan hadis-hadis yang ada, salah satunya hadis ini. Jadi secara umum qaul qadim Imam Syafi'i tidak terpakai. Yang dipakai apa? Qaul jadid, kecuali beberapa hal. Salah satunya ini tadi, yang dipakai adalah qaul qadim karena yang sesuai dengan sunnah Rasulullah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu man kana fi hajati ahli fa uqimatis shalah fa kharaj.
orang yang berada dalam hajat keluarganya, membantu keluarganya, lalu diqamati salat, lalu dia keluar. 404 wa ana Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana yasna'u fi baitihi qalat kana yakunu fi mihnati ahli ta'ni khidmata ahli. Nabi itu berkhidmat membantu keluarganya. Fa idza hadaratis salatu kharaja ila shalah. Kalau sudah tiba waktu salat beliau keluar menuju salat. Jadi nggak ada masalah ya, hajat belum selesai, qomat dikumandangkan, ya kita tinggalkan hajat tersebut, nggak ada masalah. Ya mungkin mengganggu kekhusyuan, tapi daripada kita tidak salat jamaah, karena kalau hajat diselesaikan terus, ya nanti tidak akan dapat salat jamaah kita. Maka nggak ada masalah, hajat belum selesai ditinggalkan gara-gara ada qomat. Ya itu fikihnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kecuali hajat yang sangat mengganggu kayak makanan tadi ya. Makanan sudah siap baru separuh piring, syahwat makan masih dahsyat. Nah, kalau ditinggalkan makannya ini akan mengganggu sangat terhadap khusyuknya. Tapi kalau hajat-hajat yang misalnya cuci piring dan sebagainya ditunda pun nggak ada masalah. Nah, ini fikihnya mestinya ketika mendengar qomat ditinggalkan. Babu man shalla bin nas wa huwa la yuridu illa ay yu'allimahum salatan nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatan. Orang yang salat mengimami manusia sementara dia tidak menghendaki kecuali untuk mengajari mereka tata cara salat Nabi dan sunnah beliau. 405 wa an Malik bin al-Huwairithi radhiyallahu anhu qala inni la usalli bikum wa ma uridu shalah usalli kaifa ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kata-kata wa ma uridu shalah itu dijelaskan di bawah. Saya salat tidak menghendaki salat, maksudnya gimana? Kaunuha ghairu qurbah la yasih. Kalau tujuannya adalah bukan untuk taqarrub kepada Allah, maka salatnya tidak sah. Lah terus maksudnya gimana? Wa ka'annahu qala, maksudnya adalah laisal ba'its li 'alaiha huduruha min ada'in au i'adah. Tidaklah pembangkit atau penyebab saya salat itu karena saya mau ada salat atau karena mengulangi salat, bukan. Innamal ba'its qasdut ta'lim. Tiada lain penyebab saya salat ini tujuannya mengajari kalian. Jadi tetap harus niatan salat ya. Kalau kita melakukan gerakan-gerakan salat bukan niatannya bukan salat ya tidak sah. Harus niatan salat. Maka yang dimaksud wa ma uridu shalah, saya tidak menghendaki salat itu maksudnya penyebab utamanya bukan saya pengen salat, tapi penyebab utamanya saya pengen mengajari salat. Bab ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bil imamah. Orang yang berilmu dan punya keutamaan lebih berhak menjadi imam. Nah, ini fikihnya Imam Bukhari rahimahullahu taala berdasarkan hadis yang sudah kita baca tadi. Maka yang ahli ilmu lebih berhak daripada yang ahli qiraah. 406. Wa ana Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha hadis muru Abu Bakr yusalli bin nas taqaddam. وفي هذه الرواية قالت قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف muru Abu Bakrin falyusalli bin nas faqalat Hafsah li Aisyah ma kuntu li usiba minki khaira. Jadi akhirnya Hafsah menyalahkan Aisyah, gara-gara kamu saya tidak dapat kebaikan. Ya istri Nabi itu kan manusia biasa ya, jadi wajar kalau kejadian-kejadian seperti ini. Bahkan yang paling dahsyat atau paling bagus untuk contoh bahwa istri Nabi itu manusia biasa, itu hadis yang mengatakan bahwa istri Nabi itu ada dua firqah, firqahnya Aisyah sama firqahnya Ummu Salamah. Nah di Aisyah itu ada grupnya Aisyah itu Aisyah, Hafsah, kemudian Sofiyah dan yang lain-lain. Nah, kemudian sisanya grupnya Ummu Salamah, Zainab binti Jahash dan sebagainya. Jadi gara-gara poligami banyak istri ini menyebabkan apa? Ada dua grup. Nah seperti ini biasa, manusia. Jadi tidak usah menganggap itu sesuatu yang besar ya, manusia begitu. Nah, maka di sini Aisyah minta tolong kepada Hafsah karena Hafsah termasuk grupnya Aisyah radhiyallahu anha. Ada siapa itu? Aisyah, Hafsah,
Saudah, ya kan? Kemudian tadi ya Sofia, yang saya ingat 4 itu. Nah, sisanya grupnya Ummu Salamah. 407 an Anas radhiyallahu anhu an Abu Bakrin kana yusalli bihim fi waj'in Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwfiya fihi hatta idza kana yaumul itsnaini wa hum sufufun fi sholati fakashafa Nabi sallallahu alaihi wasallam sitral hujrah yanzuru ilaiha wa huwa qa'im. Nabi menyingkap tirainya hujrah melihat kepada para sahabat dalam keadaan beliau berdiri. Sudah tergambar ya hujrah ya. Jadi rumah Nabi itu dibagi 2 ruang. Ruang pertama disebut bait, itu yang untuk tidur. Yang kalau kita istilahkan sekarang itu hujrah, kamar ya. Tapi istilah zaman dulu adalah apa? Bait. Kemudian ruangan kedua yang di luar, yang untuk menerima tamu, itu namanya hujrah. Kalau istilah kita malah bukan hujrah ya. Jadi istilah kadang-kadang apa? Menyebabkan susah memahami hadis yang sesuai dengan sesungguhnya, karena kita memahami sesuai bahasa kita. Jadi hujrah itu bukan kamar, tapi hujrah itu area di luar kamar, atau istilahnya sekarang mungkin ruang tamu ya, ruang depan yang untuk menerima tamu, itu hujrah. Makanya dalam surat Al-Hujurat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, bukan wara'il bait. Kalau wara'il bait berarti mereka sudah masuk hujrah, tapi mereka yunadunaka min wara'il hujurat. Jadi mereka di luar hujrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggil-panggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Nabi keluar dari baitnya, dari kamarnya menuju ke hujrah beliau, kemudian membuka tirainya. Ka'anna wajhahu waraqatu mushaf. Wajahnya seperti apa itu? Lembaran mushaf, maksudnya putih. Tsumma tabassama yadhak fahamamna an naftatina minal farah bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanakasa Abu Bakrin, maka Abu Bakar mundur ala aqibaihi liyasilas saffa wa dhanna anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharijun ila shalah fa asyara ilaina Nabi sallallahu alaihi wasallam an atimmu salatakum wa arkhas sitra. Beliau menjulurkan tirai tadi, fatufiya min yaumihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi perhatiannya Nabi kepada salat itu sampai seperti ini. Ketika sakit beliau sempatkan keluar untuk melihat sudah pada sholat belum. Nah, begitu beliau singkap tirainya pada sholat, beliau senangnya bukan main. Sampai apa? Tabassama yadhak. Jadi tabassamnya Nabi ini, senyumnya Nabi ini karena senangnya beliau melihat orang-orang melakukan sholat di awal waktu sebagaimana biasanya. Ini perhatian Nabi terhadap sholat sampai sedemikian rupa. Karena itu mari kita didik anak-anak kita dalam hal sholat ini, terutama ya harus betul-betul tertib. Begitu azan kita contohkan, kita wudhu. Nah, anak-anak kita akan melihat, oh bapak itu kalau azan langsung wudhu. Ini sebagai didikan pertama. Kalau kita hanya ngomong saja, anak kita lebih pintar ngomong. Kita ngomong ayo wudhu, mereka mengatakan bapak dulu, ya kan? Karena mereka lebih pintar ngomong. Nah, maka kita buktikan dengan praktek. Azan terdengar wudhu, baru kemudian anak-anak kita suruh wudhu. Dan ini mengingatkan kita kisahnya Hasan Al-Basri, dimintai tolong oleh seorang budak, wahai imam, tolong diceramahkan pada khutbah Jumat supaya budak dimerdekakan, karena saya sudah lama jadi budak, ini udah bosan, saya pengen merdeka. Hasan Al-Basri nggak segera khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumatnya isinya masih biasa sebagaimana biasanya. Baru 1 tahun kemudian dia menghasut orang-orang memerdekakan budak. Nah, setelah selesai khutbah Jumat, baru orang-orang memerdekakan budak, termasuk budak tadi jadi merdeka. Maka dia datang kepada Imam Hasan Basri mengatakan, terima kasih, tapi kenapa enggak segera menyuruh sampai 1 tahun? Kata Imam Hasan Basri, saya mengumpulkan duit dulu. Setelah saya punya duit, bisa beli budak, saya merdekakan, baru saya ceramah. Karena kalau ngomong tok tanpa praktek ini tidak kuat. Tapi praktek dulu baru ceramah, maka akan kuat sebagaimana yang beliau lihat atau hasilnya yang beliau lihat tadi. Bab man dakhala li umman nas faja al imamul awwal. Bab orang yang masuk untuk mengimami manusia, lalu datanglah imam yang pertama, yaitu imam yang asli, yang asal. 408 wa an Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila Bani Amr bin Auf liyusliha bainahum. Nabi pergi kepada Bani Amr bin Auf, ini dari kalangan Aus dan tempatnya di Quba, di Masjid Quba.
liyusliha bainahum, untuk mendamaikan antar mereka. Jadi para sahabat ternyata juga kadang-kadang bertengkar. Bahkan disebutkan dalam syarahnya itu yataramau bil hijarah. Mereka sudah saling melempari batu sesama mereka. Ini para sahabat Nabi. Maka kalau kita sekarang ini kadang-kadang gesekan sampai jotosan sesama kaum muslimin, ya masuk akal, okay? Meskipun jangan dilakukan. Seperti kemarin tuh saya pulang kajian tuh saya nggak tahu kenapa dicegat orang gitu. Apakah karena salah nyegat atau gimana, nggak paham. Yang nyegat tuh orangnya gondrong kayak orang jihadis begitu, pakai peci Afghanistan ya kok. Kemudian pakai baju sholat juga. Nah, tiba-tiba mepet mobil kita. Kemudian ngomong, dibuka. Ya, mobilnya suruh buka. Ya saya bilang nggak ada kaitan, lanjut aja. Ngapain kita ngurusi orang kayak begini? Nah, sopirnya lanjut. Tapi kita nggak ngerti apakah memang itu betul-betul menghendaki saya ataukah itu hanya salah paham saja, dikira temannya atau apa. Nah, anggaplah itu tahu bahwasanya itu saya, kemudian menghendaki untuk bertengkar. Ya itu wajar begitu, sebagaimana yang terjadi di antara para sahabat Nabi SAW. Jangan dianggap sesuatu yang besar gitu ya. Biasalah umat Islam begitu, tetapi itu jangan kita tiru. Itu dari syaitan. Kemudian fahanatis salatu faja'al muadzin ila Abi Bakrin faqala atusalli linnas fa uqim. Nah, karena Nabi terlambat datang, maka Bilal datang kepada Abu Bakar. Apakah kamu mau sholat mengimami manusia, saya qomati. Ini dalam riwayat yang lain ada kalimatnya lebih lengkap. Apakah kamu mau sholat di awal waktu, ataukah kita menunggu Nabi SAW? Nah, maka Sayyidina Abu Bakar pilih, udah sholat di awal waktu saja. Kenapa? Karena maslahatnya muhaqqaq. Muhaqqaq itu pasti ya. Sementara kalau menunggu Nabi, maslahatnya mutawahham, tidak pasti. Karena itu para ulama ambil kesimpulan al-maslahatul muhaqqaqah muqaddamatun 'alal maslahatil mutawahhamah. Maslahat yang sudah pasti adalah didahulukan daripada maslahat yang tidak pasti. Menunggu Nabi diimami Nabi ini maslahat. Lebih baik sholat diimami Nabi daripada diimami selain Nabi. Tapi mutawahham, betul enggak Nabi pulang? Kalau Nabi enggak pulang sampai asar, berarti kita sudah selesai waktu sholat tidak diimami Nabi SAW. Ini maslahat yang mutawahhamah. Tapi kalau kita sholat sekarang, nah ini maslahatnya muhaqqaq, yaitu betul-betul sholat di awal waktu, meskipun yang imam hanyalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian fasalla Abu Bakrin faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu fi shalah fatakhallasa, maka beliau itu masuk, yaitu masuk ke dalam shaf, hatta waqafa fi shaffi, sampai beliau itu berdiri pada shaf, yaitu shaf yang pertama di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, maka dari sini para ulama ambil kesimpulan, imam yang asal kalau dia datang terlambat, ketika dia datang maka dia itu mukhayyar, dia boleh milih, boleh jadi makmum, silahkan, maksudnya makmum di belakang. Boleh juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maju ke depan sampai berada di shaf pertama. Berarti agak mendesak begitu, sehingga yang lain melonggar-longgarkan begitu. Ini mukhayyar. Ini khusus untuk imam. Untuk selain imam hukumnya adalah makruh untuk melakukan seperti ini. Anda datang telat, ya sudah, jatah Anda di belakang. Tapi khusus imam, kalau dia datang telat, maka dia boleh masuk sampai menuju shaf yang awal. Ya, mukhayyar antara di belakang maupun dia maju ke depan. Kalau maju ke depan ini dalilnya. Kalau dia tetap di belakang, dalilnya ketika Nabi sholat subuh pada waktu terlambat itu diimami oleh Abdurrahman bin Auf, Nabi di belakang. Fasaffaqan nas, maka orang-orang pun tepuk tangan mengingatkan Abu Bakar. Wa kana Abu Bakrin la yaltafit fi salati, falamma aktsaran nasu tasfiq iltafata. Ketika orang-orang memperbanyak tepuk tangan, barulah Abu Bakar menoleh. Ini salah satu dalil yang melemahkan pendapat mazhab Syafi'i bahwa kalau gerakan 3 kali berturut-turut maka salatnya apa? Batal. Itu kan mazhab Syafi'i. Ketika salat 3 kali gerakan di luar salat berturut-turut, salatnya batal. Nah, oleh Syekhuna Mustafa Al-Adawi dikatakan tidak ada dalil yang sahih menunjukkan hal tersebut. Bahkan beberapa hadis menunjukkan atau melemahkan pendapat tadi. Salah satunya ini ya. Falamma aktsaran nasu tasfiq iltafata.
Jadi menepuknya tidak satu kali, ya, beberapa kali. Aktsara, memperbanyak, itu berarti 3 kali atau lebih. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anim kuth makanaka. Farafa'a Abu Bakr yadayhi fahamidallah. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya memuji Allah. Kenapa? Ala ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Atas perintah Nabi, yaitu dia diizinkan untuk menjadi imam. Ini berarti kan satu keistimewaan nih. Jadi keistimewaan ini, satu wajah atau satu kemuliaan ini, inilah yang menyebabkan Abu Bakar memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istakhara Abu Bakrin hatta stawa fi shaff wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla. Falamma sarafa qala ya Abu Bakar ma mana'aka an tathbuta il amartuk. Faqala Abu Bakrin ma kana li ibni Abi Quhafah ay yusalli baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adabnya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang lebih muda 2 tahun ya Abu Bakar dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma li ra'aitukum aktsartumut tasfiq man rabahu syai'. Barang siapa yang mengenainya sesuatu fi salatihi falyusabbih, hendaklah dia tasbih. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilaih wa innamat tasfiqu lin nisa. Menepuk itu untuk para wanita. Nah, menepuknya itu para ulama sebutkan 2 sifat. Sifat yang pertama, 2 jari ini diletakkan pada bagian telapak tangan dalam. Cara yang kedua lebih baik ya, yaitu telapak tangan dalam kanan masukkan pada telapak luar kiri. Kenapa ini lebih baik? Karena gerakannya lebih sedikitnya. Salat kan begini. Nah, tapi kalau begini berarti gerakannya 2. Dibuka dulu baru gerakan lagi. Nah, lebih sedikit yang lebih utama. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya tasbih ketika terjadi sesuatu dalam salat. Ini tidak membatalkan salat. Dan ini mazhab jumhur ulama. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Hanafi berpendapat kalau mengucapkan tasbih ataupun yang lain niatannya adalah untuk menjawab, maka salatnya batal. Tapi kalau niatannya untuk memberitahu saya lagi sholat, kondisi saya kondisi sholat, tidak batal. Jadi ditafsir dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab jumhur enggak. Selama yang kita ucapkan itu adalah Quran atau wirid, maka tidak batal. Dan ini dilakukan oleh sebagian para imam. Ketika ditanya sesuatu padahal dia lagi sholat ya, dan perlu jawaban langsung, mereka baca ayat yang menunjukkan jawaban. Misalnya mengatakan qalu na'am, nah, itu satu ayat dalam Quran. Qalu na'am maksudnya iya. Nah, itu enggak ada masalah karena niatan kita adalah membaca ayat Quran meskipun ada niatan sampingan yaitu menjawab pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita baca. Sisa waktu kalau kita mubahatsah atau munadharah silakan. Monggo Ustaz. Masalah imam sholat dan satu daerah itu kan ada pemimpin, amir gitu. Itu apakah baiknya sama atau tidak ada ketentuan? Sama gimana Ustaz? Artinya ya imam memimpin urusan-urusan itu ya sama dengan imam sholat. Atau imam sholatnya ya imam di daerah itu. Kalau di masa Nabi begitu. Jadi yang imami salat itu siapa? Ya pemimpinnya situ. Mu'adz bin Jabal kan diangkat pemimpinnya Bani Salimah. Nah, maka jadi menjadi imam di situ. Nah, kalau mau sesuai sunnah ya begitu. Tapi sekarang kalau misalnya Pak RT jadi imam, kacaunya zaman sekarang itu yang jadi pemimpin bukan orang yang paham. Susah kan? Namanya nggak bisa diterapkan sebagian. Fadhil. Jadinya membuat kelompok tersendiri atau ikut pemerintah. Apa itu? Kan tadi ada Pak RT kan jadi pemimpin biasanya kadang-kadang yang harus terus kita melakukan membuat pemimpin sendiri.
Saya kira kalau takmir masjid kan nggak ada kaitannya dengan RT ya. Jadi kita buat ketakmiran nggak ada kaitannya dengan RT nggak masalah. Satu daerah yang punya masalahnya daerahnya. Saya kira nggak ada kaitannya dengan apa yang kita urusi dengan apa yang diurusi RT kan berbeda. Mereka mengurusi seluruh warga muslim maupun kafir. Adapun kita kan mengurusi ya mungkin yang berkaitan dengan keislaman atau kaum muslimin. Nah, bisa, fadhal. Di hadis 397 itu nuzul itu bidahat atau sampak, kalau di bawah itu maka nuzulnya saya Di bawah ada maka nuzulnya saja. nuzulahu makana nuzulin fil jannah, tempat tinggal di dalam jannah. Ya mungkin boleh ya. Tapi yang nuzul yang saya sering dapatkan itu adalah apa namanya? Diyafah. Misalnya nuzulam min hakimin hamid, ada ya dalam Quran ya. Itu dalam tafsirnya diyafah. Seringkali dalam bahasa Arab itu satu kata dua makna. Mungkin ini termasuk yang tersebut. Nanti dicari aja ya, apakah memang nuzul ini termasuk satu makna yang punya dua arti, sehingga bisa diartikan diyafah, bisa juga diartikan makan nuzul. Tapi kalau melihat kalimatnya gimana? A'addallahu lahu nuzulah. Lebih cocok makan nuzul atau lebih cocok diyafah? Menurut antum? Kalau rasa bahasa saya lebih cocok apa? Diyafah. Ya dua-duanya lah ya. Diyafahnya disiapkan, makan nuzulnya disiapkan. Lebih bagus lagi dijamak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.